sedikit merubah gaya pakaian mereka gitu. Jadi walaupun bapaknya ukuran S, M, L atau besar, gue selalu encourage, Pak coba ini deh sekali. Pasti abis itu Bapak dipuji orang. Dan itu turn out gila banget gitu. Karena gue buka waktu Desember sampai Januari. Dalam 2 minggu, gue dapat duit 150 juta. Oke pemirsa, kawan-kawan di rumah, di mana saja Anda berada, kembali lagi di Konspirasi, channel tapi inspiratif dan berisi. Assalamualaikum. Dengan saya Yusak, Salam. Max, Nugi, dan narsum kita, perkenalkan namanya Denny Nugraha. Oke, Denny. Pemirsa, sebelumnya beli Denny ini stay-nya di Bali ya. Dia stay di Bali. Ya. Dia adalah pengusaha di bidang butik, usaha butik untuk pakaian yang spesial nih pemirsa nih. Ini infonya Big Boys. Looks good. Oke. Benar. Big Boys look good. Big Boys don't cry, gue tahu. Big boy looks good. Jadi kalau lo udah big, lo harus cakep udah lagi gitu. Harus cakep. Om Dan, ceritain dong, apa sih maksudnya bisnis lo yang di fashion yang brandnya itu Big Boys Looks Good itu apa sih? Penasaran. Jadi kalau brand gue itu yang sekarang gue jalanin itu, gue sih bisnis garment pakaian itu udah dari 2009. Cuman di 6 tahun terakhir ini mungkin 2000 berapa ya? 2014 mungkin ya, lupa gue juga. Gue mengubah pola bisnis gue menjadi membuat pakaian khusus untuk cowok-cowok yang badannya besar. Gua dong. Aduh, lo mah kecil. Lo seleret, Jack. Gue 2XL nih. Beli kaos 2XL. Gitu. Jadi gue masuk market itu juga pakai riset sih sebenarnya. Jadi gue kan lihat di market ada apa sih sebenarnya gitu kan. Ketika gue bikin baju, ini gue nggak mau nih masuk market yang sudah penuh gitu kan. Baju-baju ukuran kecil, XS, SML gitu kan, atau kelas-kelasnya misalkan anak-anak gaul mah belinya tuh apa sih, Topman, Zara, Pull and Bear gitu kan, kecil-kecil kan. Nah terus gue survei nih, gue jadi waktu itu gue kemana ya, misalkan gue ke Pull and Bear gitu, gue ambil XL nggak muat. Itu dari yang paling gede gitu kan. Nggak muat. Nggak muat. Dulu berat gue 90. Gitu, nggak muat. Terus gue kemarin ke Zara lagi nggak ada. Jadi gue, wah ini berarti ada market kosong kan. Pasarnya. Nah, ada pasar nih, berarti ada konsumen yang nggak bisa dipenuhi gitu kan. Jadi gue itu udah gue survei nih ke Topman, dari yang baju mulai 200.000 sampai yang satu baju 2 juta, gue datangin nih ke Banana Republic, kemana-mana. Ternyata memang semua itu berhenti di size-nya XL atau 2XL, tapi Asian size, jadi kecil. Oke. Gitu. Nah, tapi gue pun sebenarnya gue punya cita-cita, tapi kan kalau langsung main di big size gue juga nggak berani kan. Jadi gue juga baru punya data gitu kan. Iya. Nah, baru punya data, akhirnya gue bikin tetap sih normal size S sampai XL kan, badan gue XL. Jadi gue bikin ya sepasnya gue aja gitu kan. Mirroring kebutuhan lo dulu ya berarti ya. Iya, gacuannya gue dulu, kalau nggak laku gue yang makan deh tuh semua baju. Gitu. Itu satu pertama dari segi size. Nah, gue tuh udah beberapa kali kalau ke toko, gue misalkan gue dulu bikin baju tuh yang normal, apa bukan normal ya, yang biasa lah, misalkan kayak batik kayak gitu-gitu ya. Gue pakai baju terus selalu ditanyain sama customer, ini dijual nggak yang gue pakai gitu kan. Sekaligus model dong. Sekaligus model. Dari situlah gue merasa, oh nih berarti apa yang beli ada yang suka gitu kan. Kepedean banget, apa yang gue suka pasti ada yang mau lah gitu kan. Jadi waktu itu gue pakai baju gini, apa sih, pakai baju mod yang print.
baju print tapi gambarnya itu apa sih, kartun animasi gitu tapi kayak barbershop gitu loh, yang cowok aneka bentuk rambut gitu kan. Oh iya. Nah, Nah, itu satu baju gitu kan, satu baju tuh bola kecil-kecil tuh gambar apa sih, ya rambut cepak apa segala macam, sama Ya. gue punya satu lagi baju gambarnya magnet gitu kan. Nah itu selalu ditanya orang, oh berarti ini gue melihat nih bahwa selera gue nggak salah gitu, apa yang gue suka beli orang. Nah akhirnya gue bikin formulasi, gue jualan baju motif lucu-lucu aneh-aneh tapi size-nya size yang agak besar. Waktu itu gue bikin dari size S sampai XL. Entah gimana dari mulut ke mulut, tiba-tiba yang datang makin gede gitu kan. Mas ini katanya jual baju besar ya gitu kan. Oh gitu. Terus mereka datang nggak muat gitu kan. Karena baju gue XL. Mereka tuh datang 2L, 3L. Terus gue ngomong sama bisnis gue, ini gimana nih ada market yang tidak bisa di-cater, dan gue juga kasihan ya, udah datang jauh-jauh, gue misalnya bazar di Citos, mereka datang udah mau semangat, ternyata dipakai bajunya nggak muat gitu kan, nggak bisa dikancing gitu kan. Ya udah akhirnya gue memberanikan diri bikin 2L sama 3L itulah. Nah ternyata seiring waktu yang datang makin gede lagi. Ini 3L. yang makin gede tuh size-nya konsumen atau jumlah konsumen yang datang. Size-nya yang makin gede. Size-nya makin gede. Yang Itu ada yang lebih gede dari 3L ya? Nah, ya. Itu udah 2L, 3L kan. Jadi begitu gue mau ke 4L dan 5L, gue tuh benar-benar maju mundur gitu kan. Seberapa banyak orang yang badannya sebesar itu, dan seberapa banyak kalau gue bikin, gue mau jumlah numbers of quantity-nya kan. Apakah 2 biji, apakah selusin, setengah lusin, dan lain-lain gitu. Jadi kalau ilustrasi ya, cowok-cowok 4L, 5L itu kalau normal, misalkan anak basket yang tinggi 179, 180, otomatis kalau dia udah tua, kalau masih muda kan masing-masing. Begitu udah umur 35 ke atas, badannya udah mulai mekar, jadi rata-rata tinggi 178, 180, 182, beratnya itu rata-rata udah di 120. Umur patokan ya umur ya? Iya. Gampang mekar soalnya, gampang mekar kalau udah 35. Black aja makin kurus sama lo Nanung. Makan dikit gemuk. Kayaknya anak gue yang kelas 4 SD bisa jadi konsumen lo kayaknya deh. Iya, nah jadi yang datang makin besar, gue juga makin ragu buat ngambil, tapi akhirnya ya udahlah coba gitu kan. Dengan formula yang gue bikin nggak banyak gitu kan. Seberapa banyak sih yang makin besar kan? Sebenarnya kan kayak golden size-nya kan pasti di L, XL, 2L gitu kan, pasti yang ke yang lain makin kecil. Nah, gue akhirnya pakai model gitu, pakai apa ya? Ada skemanya lah, hitung-hitungan stok gitu kan. Nah, dilalah yang datang juga tambah banyak sih yang gede-gede itu gitu kan. Itu. Jadi yang tadinya kalau brand biasa umum mungkin golden size itu M, L, XL gitu kan. Nah, justru golden size gue adalah di 2, 3, 4, 5. Itu yang habis duluan. Itu yang habis sekarang ya. Itu waktu dibuka di Jakarta apa udah di Bali? Di Jakarta. Di Jakarta. Udah di Jakarta kita makanya bisnis gue kayaknya berevolusi bersama customer sih. Customer perlunya apa, gue dengerin insight-nya apa, maunya gimana kayak gitu. Masukan ya. Tapi tetap pada saat itu posisinya lo nggak custom ya, artinya lo tetap produksinya produksi massal. Ya. Orientasinya yang size besar, bukan custom berdasarkan order ya. Bukan. Tapi untuk menemukan ukuran formulasi 4L, 5L, gue juga riset juga gitu kan. Seberapa besar sih badan 4L, seberapa besar sih badan 5L kan, maksud gue kalau perut lo makin maju kan otomatis baju lo makin gede. Ya. Betul. Tapi kan pundak lo nggak ikut gede kayak Hulk kan. Ya. Dengan di lingkar tengah bawah itu aja yang gede itu. Jadi lingkar itunya aja yang digedein, gue udah punya formula ukuran pundak orang Indonesia tuh berhenti di berapa. Gitu. Jadi baju gue itu terlihat rapi karena di pundaknya pas, di perutnya aman gitu kan. Soalnya kalau ada brand lain yang misalkan brand big size juga,
lingkar pundak lingkar perut ngikutin lingkar pundak, jadi baju lu kedodoran gitu. Kedodoran ya. Turun ya ininya ya, jauh ya. Oh, produk lo itu nggak ditemukan di mainstream tuh nggak ada ya begitu ya? Produk gue nggak ditemukan di mainstream beneran, jadi gue memang mengisi celah-celah yang tidak diambil brand pada umumnya gitu. Agak nekat juga sebenarnya, cuman gue merasa itu yang menyelamatkan gue di kondisi pandemi kayak gini ya. Kayak gitu. Jadi begitu PPKM kelar tuh customer langsung ke toko semua der gitu. Oke. Itu kan lo baru cerita yang kalimat yang pertama tuh big size. Yes. Nah, kalimat berikutnya looks good. Nah, ini kan ada ceritaan lagi nih pastinya dong, nggak sembarangan lo pasang looks good gitu kan. Nah, si looks good itu sebenarnya gini. Jadi gue tuh pengen mematahkan dogma yang umum adalah tapi kalau badan lo gede, gendut, lo harus pakainya baju hitam. Gelap-gelap, kotak-kotak. Sementara kalau gue secara brand personality, gue orangnya playful, cerah gitu-gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang gue di rumah, di kamar, di lemari justru nggak punya baju polos gitu. Oh, berarti lo beda sama Mark Zuckerberg ya? Kalau Mark Zuckerberg yang polos-polosan ya? Enggak gue. jadi gue memang di toko itu, gue di toko mengeduket, mengajarkan para bapak-bapak yang datang buat sedikit merubah gaya pakaian mereka gitu. Jadi walaupun bapaknya ukuran S, M, L atau besar, gue selalu encourage, Pak coba ini deh sekali. Pasti abis itu bapak dipuji orang. Oke. Orang itu kan, iya, dan itu selalu terjadi gini. Pujian itu kan candu ya. Anjir lu keren banget baju lo. Udah kena begitu, otomatis belinya di tempat gue lagi. Iya. Oke. Berarti kalau customer dipuji, yang untung deh ini ya. Soalnya gini, ketika lo pakai baju cerah, misalkan biru muda, apalah cerah-cerah ya, mood lo kan naik gitu. Mood lo naik ataupun mood yang ngelihat lo sebenarnya. Kayak gitu. Terus gue juga dapat market. Jadi ini gue cerita loncat-loncat ya. Jadi gue juga ketika di Citos, misalkan dapat konsumen tipe ibu-ibu yang nggak mau lihat suaminya bajunya suram gitu kan. Jadi itu ibu-ibu udah tua, ribut, pakai baju hilang ini gitu. Biasanya kayak gitu kan nyokap gue juga. Jadi di gue bapak-bapaknya itu baju kuning muda, apa pink, pastel kayak gitu-gitu. Akhirnya baju gue mendapat apa ya, segmen baru lah gitu kan. Segmen bapak-bapak yang pengen tampil muda. Gue nggak tahu berkeberapa gitu ya. Gitu. Jadi seru sih. Jadi baju yang gue bikin dan interaksi gue itu membuat gue tahu tipe customer gue itu apa. Jadi ada satu case misalkan di toko istrinya maunya bajunya yang apa ya, yang standar lah, biru, hitam, abu-abu. Suaminya maunya yang gambar burung, gambar mobil, segala macam. Akhirnya mereka berantem di toko. Ini kan maunya gue, ya udah gue yang bayar sendiri. Waduh, berantem di toko. Wah, berarti lo punya toko satu sisi itu menawarkan satu pilihan baru, tapi satu sisi bahaya buat orang yang berkeluarga gitu. Iya, jadi gue tuh sempet kayak sampai yang gue sambil berkeluar-keluar di toko gue, ayo ibu-ibu disayang suaminya daripada sebelum disayangin sama cewek lain dibeliin baju yang sesuai mana gitu. Gue kadang pengen main ekstrim gitu ya, soalnya kan ya sekarang kan sosial media gitu kan, dia going ekstrim atau lo biasa aja dilupain orang kan, kayak gitu. Jadi gue memang beruntung bisa main di segmen plus size, big size ini karena dia menyelamatkan gue secara bisnis sih. Karena gue benar-benar main di bisnis yang tidak ada orang. Gue nggak ada pesaing deh. Pesaing ada. Gue akuin pesaing ada dan mereka itu muncul setelah gue sebenarnya. Oh, pioneer berarti. Mereka follow lo ya. Iya, gue sih antara sedih dan bangga ya. Tapi akhirnya gini, lo sizing bisa diimitate, tapi style personality lo nggak bisa di-copy kan. Oke. Betul. Lo bisa copy apapun yang gue bikin, tapi gue selalu di depan kayak gini pilihan motif gitu kan. Gue bisa aja nih di toko punya kemeja motif penguin gitu kan, atau motif kucing.
Dan gue antara 50-50 nih, ini laku nggak ya, laku nggak ya? Nggak tahu ya si bapak-bapak ini gue juga heran gitu. Mau yang ini aja deh, anjir. Nah, itu ada baju motif tupai, apa sih motif lemon, motif apa. Jadi dari situ gue juga mempelajari tipe customer ya, customer behavior, tipe customer yang seperti apa sih yang beli baju gue gitu kan. Karena ini menyangkut lagi kembali tadi ke you can copy the product, the sizing gitu ya, but you cannot copy the idea ya. Dia. Gitu. Karena yang beli setelah gue lihat pembeli gue itu rata-rata adalah orang-orang yang sudah settle di dalam hidupnya. Oke. Jadi bukan anak muda ABG itu enggak ya? Bukan. Jadi kalaupun ABG, mereka tuh ABG yang udah tahu ini gue. Lo mau ngomongin baju gue juga mau gue pikirin kayak gitu kan. Oh, gitu. Itu yang decision maker, yang pokoknya trend maker lah. Jadi setelah gue cek, jadi kayaknya almarhum apa sih Jaduk Ferianto itu customer gue. Terus si Garin Nugroho juga customer gue. Terus Ray Sahitapi ini semua yang dicipta Ray Sahitapi main film apa sih Kisah Tiga Darah. Semua bajunya dari gue gitu kan. Gue nggak endorse ya, karena makanya gue juga nggak posting dia pakai itu di feed gue, karena gue kan kode etik lah ya, gue nggak ngasih apa-apa. Tapi jadi semua yang pembeli gue adalah orang-orang yang sudah settle dengan dirinya, punya strong personality, udah ini gue lo mau apa. Jadi istilahnya lo tuh udah di levelnya di sini gitu. Jadi ketika anak gue nggak bakal ngatain, Bapak bajunya aneh banget kan, takut. Iya. Number one kan. Kayak gitu. Jadi gue kenal apa ada GM hotel apa dengan gaya yang kayak gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi gue sangat mengerti bahwasannya produk gue adalah produk yang sangat berani, bold, nggak butuh keberanian buat pakai baju gue. Oke. Gitu. You need guts to wear your product ya. Karena itu mereka ambasador gue kan. Betul. Gitu. Walaupun gue nggak endorse nggak apa, tapi mereka selalu merasa. Yang mau pasti ngomong lah ya. Mereka selalu datang repeat order. Kenapa repeat order gitu kan? Kenapa nggak bilang tadi itu? Pujian adalah candu gitu kan? Iya, benar. Bisa ya. Gitu. Tapi gue kan sebagai businessman juga harus ngelihat market gue kan. Nggak semua orang, toh in the end walaupun mereka punya personality, tapi nggak semua orang kan berani misalnya kayak gitu ya, berani tampil beda. Nah, gue di Toko juga menyediakan produk-produk yang basic, yang klasik, yang bisa buat ke kantor sebenarnya. Karena bagaimanapun mas-mas, bapak-bapak ini kan pakai baju yang bunga-bunga, gambar buah, gambar binatang, itu kan pasti weekend toh. Nah, terus gue harus berpikir, ini weekend pakai hari biasa, apakah nggak pakai baju gitu kan? Iya. Nah, setelah gue dengan koleksi gue yang basic, klasik, yang kotak-kotak kecil, yang paisley kecil-kecil, yang bisa ke kantor lah. Produk lo selain kaos, kemeja juga ya? Berarti? Gue nggak main di kaos karena gue menyediakan tapi belum jadi main concern gue, karena gue nggak mau bersaing di pasar yang sudah terlalu saturated. Kaos itu kan semua orang bisa bikin ya. Padat ya. Gitu. Iya. Kaos lu nggak bisa jual mahal karena it's a kaos gitu kan. Gitu lo main polosan atau sablon, lu nggak bisa banyak-banyak bikin. Jadi gue tuh mainnya akhirnya untuk saat ini di kemeja dulu. Tapi gue berusaha memahami customer gue needs-nya di mana sih. Baju kantor, akhirnya gue sediain yang polos-polos kayak gitu kan. Baju casual meeting gue sediain yang motifnya kecil-kecil gitu kan. Biar bisa, pokoknya semua daily life itu mereka gue berusaha penuhi gitu kan. Terus paling nggak berarti kalau gitu, kalau dilihat dari desain secara garis besar tuh ada dua tema besar ya. Pertama untuk memenuhi daily need-nya mereka, daily harian, sama pada saat mereka pas lagi santai lah ya. Ya, jadi ketika santai mau show off, mau tampil beda, mereka pakai baju yang over the top lah, nggak semua ya kayak gitu. Begitu mereka kerja kan butuh yang basic, gue penuhin juga gitu kan. Di situ ya. Nah,
Jadi dapat semuanya loh ya. Bener. Kayak buat keperluan ibadah gitu kan. Iya. Bikin juga lagi, gue bikin yang krakoko kayak gitu. Oh gitu. Oh, udah ada ya, udah ada. Nah, yang Iya, hijrah iya, itu. iya. Jadi dapat semua, udah nggak kemana-mana. Gitu. Nah, Tapi gue pengen mainnya di tengah sih, tidak mau menjadikan hijrah atau agama itu menjadi komoditi ya, karena kayak agak ya. jadi gue juga campaign-nya casual atau gue apa kayak gitu. Karena ada juga yang hari-hari pakai gitu memang bukan buat ibadah gitu kan. Tapi gue menyediakan di toko dan dengan warna basic ya, putih, hitam, merah, yang kalem lah, polos gitu kan. Nah, terus secara insting bisnis harus jalan dong. Ini Oh. kan seminggu sekali harus pakai batik kan. Oke, ya. Bikinlah gue batik. Gitu. Terus si Yudi itu penggemar batik. Iya, jadi gue bikin tuh dari size S sampai 5L, gue tuh searching lah ke Pekalongan, ke Semarang, kemana-mana sampai dapat batik yang sesuai dengan stylenya gue. Karena gue tipe brandnya adalah brand yang playful, yang gue I wear what I like gitu kan. Jadi gue bikin batik ya cerah-cerah, biru, kuning, merah gitu. oh, Batik-batik, gue ngambil batik-batik pecinan. Jadi ada gambarnya kan, kalau pecinan itu batiknya tuh kayak gambar sio ya, naga, apa segala macam, atau dan mozaik warna ya. juga warna terang ya, merah kayak gitu-gitu ya. Nah, Merah sama biru, kuning sama biru, Iya. dan itu punya market sendiri gitu kan. hmm. Kayak gitu. Tapi gue juga perlu yang kayak gue perlu yang resmi nih. Gue juga ada batik-batik yang model kayak Iwan Tirta yang hitam tapi ada garudanya emas kayak gitu kan. Atau garudanya Ya. dan itu gue main pricing policy juga. Artinya di dalam produk-produk lo terus didesain produk-produk lo tuh, kalau gue lihat berarti lo keep learning terus ya, apa yang menjadi mau ya, Iya, mau itu juga menjadi mau konsumen ya. betul. Jadi apa maunya konsumen, kayak gue kan kenapa gue buka di Bali juga ada reasonnya gitu kan. Gue sama partner gue bolak-balik ke Bali dong. Ini nggak bisa nih kita buka toko di Bali. Setahun sewa 200 juta gitu kan. Dan mereka minta kan 3 tahun sampai 5 tahun paid in advance. Lo habis duit 600 sampai 1 miliar buat sesuatu yang mati sama 5 itu. Tapi thanks to networking dan pergaulan, tiba-tiba ada teman gue marketing manager di salah satu mall di Bali. Di salah satu mall di Bali, gue mau ada bazar nih Desember gitu kan. Oh ya udah deh, gue coba nih. Nah, gue kan juga orangnya pelit ya, ngirit. Karena nyari duitnya susah. Oh iya. Akhirnya gue ke Bali juga booking, bayar, packing sendiri, ngedisplay sendiri, segala macam sendiri. Jadi kayak buka rak, ngedisplay Steam dan gitu. Karena kan ini project gambling kan, project beta gitu. Lo nggak mungkin orang banyak gitu kan. Dan itu turn out gila banget gitu. Karena gue buka waktu Desember sampai Januari. Dalam 2 minggu gue dapat duit 150 juta. Jualan baju aja. Kita ngomong normal situation ya, kayak gitu. Kayak gitu. Iya, sebelum Karena menariknya adalah ternyata baju gue bisa dia terima oleh customer dari luar negeri gitu kan. Kayak mereka juga finally gitu kan. Finally ada gitu. Finally, I find what I want kan gitu. akhirnya ada juga. Ada juga benar, karena kan itu size yang nggak ada yang di mana-mana gitu kan. Kayak orang Australia kan gede-gede, walaupun badannya juga banyak yang gemuk-gemuk juga itu. Iya. Jadi walaupun nggak buncit, tapi kan pundaknya udah 2L gitu kan, lebar gitu kan. Ya, gitu. Jadi gue dapat banyak good feedback dari orang Singapura, Filipina, yang mereka happy banget, wah ternyata ada gitu kan. Australia segala macam lah kayak gitu. Dan di situ gue juga belajar ini sih, gue belajar selera orang Eropa beda sama Amerika sama Australia. Jadi ya lo bilang tadi long life learning ya. Ya, benar. Di mana lo berada, di mana lo bawa barang, lo harus belajar kayak gitu. Kayak gitu. Jadi gue belajar sih kayak kalau orang Eropa nggak suka tuh yang kayak gue bikin, yang bunga-bunga apa-apa, mereka tuh maunya tetap subtle ya, kayak
biru muda, kuning muda, hijau muda, Oh. yang kalem-kalem kayak gitu. Beda Tapi beda kalau selera ya. Jadi lu udah paham tuh ya selera-selera mereka tuh ya, masing-masing benua tuh ya. betul, jadi dan itu akan mempengaruhi display gue di toko kan, Ya, Oh, betul. iya, iya. gitu. Jadi dan itu ilmu gue belajar di Bali kan akhirnya itu. Oh, mungkin Iya. Terus oh, Dan, jadi rak itu harus ada linen warna-warna ini yang kalem-kalem, yang biru muda, yang basic lah, biru muda, coklat muda, putih, udah. standar ya. Karena gue ketemu sama customer, temen gue cewek bawa pacarnya, ternyata dia agak kaget lihat pilihan warna gue kan. Ternyata kan dia orang Eropa, ya sukanya yang gitu basic-basic. Malah jadi nggak beli gitu. Jadi nggak beli itu menjadi pelajaran buat gue bahwa sana damn gitu kan. Ternyata gue memang tidak boleh. Lo mau teriak-teriak mulu baju lo, tapi ada market yang perlu kayak gitu. Perhatian lah Jadi ya. balance lah kayak Iya. gitu. Yang bikin lo pindah ke Bali apa, Den? Nggak bisa pulang. Tahu. Waktu itu Yang gue tahu kan dulu lama di Jakarta tuh. Kalau nggak salah di apa sih? asli Ambas ya? Jakarta kan gue. Nah, kalau jadi waktu itu gue kan tadi ke Bali tahun lalu Februari, terus kan lockdown kan. Oke. Nah, udah lockdown, terus nggak bisa pulang, harus belum ada PCR dan lain-lain kan. Nah, setelah 2 bulan, duit mulai nipis kan, karena tetap bayar dari capital yang kita punya kan, harus satu jadi modal, kepake malah buat menghidupi kewajiban. Nah, akhirnya gue inisiatif, temen gue bikin masker dong, gue masih belum believe tuh masker, apa sih masker, gue nggak pakai gitu, orang kan waktu itu belum pakai masker. Akhirnya gue rubah semua kain gue yang ada di Bali, jadi masker kain gitu kan, masker kain bikin, kirim ke Jakarta. Nah, jadi dari Mei sampai Desember gue masih bikin masker tuh. Jadi memang tahu. itu di tahun pertama pandemi adalah karena gue produksi kan. Produksi masker. Nah, ketika sudah mulai masuk Januari, Februari, turis-turis udah mulai sepi tuh. Udah mulai pulang kan. Nah, gue mulai panik tuh. Aduh, ngapain gitu ya. Ya mungkin di situ mental health diuji. Kayak gitu tuh. Desain semua produk tuh lo semua tuh yang desain. Enggak sih, basically gue bisnis murni, gue berhitung production cost dong. Kalau gue bikin desain sendiri, gue harus bikin kain 1000 meter, Bleh. 1000 meter ngabisinnya berapa lama gitu kan. Akhirnya gue kain memang masih beli di pasaran, tapi misalkan di pasaran itu misalkan ada 10 motif gitu ya. Toko-toko yang lain mungkin ngambilnya 7 motif tapi gelap-gelap. Nah, gue ngambil 3 motif yang tidak disukain mereka. Tapi itu adalah kunci sukses gue sebenarnya. Ketika semua toko ngambil barang yang 7 itu kan akhirnya jadi sama. Betul. Paling nggak gini Dan, yang menarik gini, kalau untuk yang big size-nya oke lah, yang big size-nya itu udah kekunci ya di lo ya. Lo sebagai trendsetter, lo sebagai advance di situ kan. Nah, balik lagi ke desain. Satu sisi lo sendiri pasti punya apa namanya ya, punya visi, punya misi pribadi ya tentang desain itu seperti apa yang itu mirroring ke diri lo. Tapi di sisi lain, tapi sebenarnya sih ya memang di sisi lain kan long life learning kan, artinya ada pertemuan nih antara lo punya mau dengan itu tabrakan. Jadi ini ketika idealisme bertemu dengan duit. Gue akhirnya nyerah. Gue akhirnya idealisme gue akhirnya udah punya cicilan kan ya segala macam. Jadi akhirnya gue menyerah. Akhirnya gue menyerah kepada cuan dulu. Itu namanya bertumbuh dewasa kan. Ya, kalau salahnya tuh sebenarnya di nyicilnya itu, kenapa kemarin nyicil gitu? Enggak salah, itu salah corona semuanya. Mungkin lo bikin motif corona kali itu. Iya, semuanya udah well plan gitu kan. Semua udah well plan, kayak gue tuh kayak bazar di Kemang, kayak Maria City segala macam udah jelas lah pemasukan bulanannya berapa, makanya bisa ini itu ya, damn gitu kan. Ternyata semuanya mati gitu kan.
Nah, kalau kembali lagi ke idealisme proses penciptaan gue sebagai orang kreatif, akhirnya gue mengumpulkan ilmu dulu sih. Jadi ketika 5 tahun lalu, 3 tahun lalu kan ketika teknologi, ketika lo mau bikin baju harus 1.000 meter gitu kan. Nah, sekarang kan sudah ada teknologi digital yang sangat membantu gue untuk menciptakan produk-produk baru lah. Karena digital itu kan lo bisa gini, bisa cetak 10 meter, 50 meter, 100 meter gitu. Ya. Karena lo tinggal bikin desain, soft copy, printing gitu kan. Kalau yang zaman dulu kan pasti roll-rollan, apa segala macam. Iya, betul. Nah, tapi kembali lagi, kita kan sebagai udah dewasa dan butuh cuan, itu nggak masuk secara production cost break. Karena per meter lo bayangin 1 meter lo printing sendiri adalah 150.000. Mau gue jual baju gue berapa? Tapi pernah nggak lo punya mimpi pada satu titik gue harus balik lagi nih, sisi idealnya tuh mesti tampil karena pada saat sebenarnya ya guanya itu jadi ini. Itu memang ujian sih, memang tadi gue bilang kan. Akhirnya dengan kecanggihan teknologi gue dan pencarian lah sana sini, akhirnya gue menemukan partner yang harganya cukup reasonable. Yang cukup reasonable, tapi bisnis scale gue sih kecil, break soalnya. Jadi kayak misalkan satu baju gue bikin tuh cuma 70 biji gitu. Oke, limited ya. 70 piece atau 78 dibagi 8 size. Berarti kan satunya cuma 6, 8 piece gitu. Kenapa gue bikin begitu? Karena gue pengen nge-build FOMO, fear of missing out. Jadi SPG gue adalah gini, Pak, kalau Bapak nggak beli sekarang, minggu depan nggak bisa. Ya. Dan it happens. Jadi takutinnya gitu, besok nggak ada lagi loh Pak, gitu kan. Itu saran. Lu bayangin, ada berapa ratus orang yang 5XL di Jakarta misalnya. Atau misalkan yang 5XL customer gue 100. Tapi gue bikin 5XL gue cuma 6 biji. Iya. Jadi first come first aja. Kalau ketemu kondisi kayak begitu gitu kan, yang lo produksi cuma 6, tapi ternyata demand tinggi, lo produce lagi nggak? Enggak, tetap ya? Nah, itu karena kita udah belajar dari pengalaman, begitu lo reproduce, nggak ada yang beli. Nggak ada yang Jadi let it yang nampis kemarin itu be legend gitu ya? Jadi kayak memang akhirnya menjadi rebutan duluan. Oke. Dan kenapa gue juga kalau gue bayangin kayaknya baju bekas lo lebih mahal daripada baju baru lo tuh.